Sekarang ini growing loh. Yes. Polisi think tank itu lagi banyak banget sekarang gitu kan. Dan isinya anak-anak muda gitu ya. Tapi kenapa sih pengambilan atau pembuatan kebijakan itu sekarang seolah-olah data itu jadi gimmick aja gitu ya. Jadi kayak tetap digunakan untuk kampanye itu juga efektif gitu untuk para capres-capres kita yang kemarin tuh. Iya. Oke, sebelum saya menjawab bagaimana TikTok itu digunakan untuk kampanye atau bagaimana TikTok itu digunakan untuk konten yang edukatif, kayaknya saya mau tanya dulu, saya mau jawab dulu, saya mau address yang bahwa kenapa datanya cuma X, Instagram sama Facebook. Oh iya. Ya. Karena TikTok nggak menyediakan data buat kita. Nah, TikTok buka datanya. Halo, welcome back to Tenggara Talk by Alia. Gimana kabarnya guys? Kangen sama aku. Untuk episode kali ini kita akan bahas banyak banget hal seru, masih tentang pemilu, tapi kita semacam review lagi dengan ahlinya. Kita say hi dulu yuk sama Bu Ika Idris. Hai Bu Ika. Halo Mbak Lia. Ya, gimana kabarnya Bu Ika akhir-akhir ini, kegiatannya apa aja? Boleh tolong perkenalkan diri dulu kepada audiens yang aku cintai ini. Oke, selamat sore. Nama saya Ika Idris. Saya sehari-hari sebenarnya dosen di program kebijakan publik Monash University Indonesia di BSD. Jadi kita sekarang punya, kalau Monash itu biasanya di kampus asalnya di Australia, tapi kita buka kampus di Indonesia. Selain itu, saya juga di kampus memimpin pusat studi yang namanya Data and Democracy Research Hub. Jadi kita mau memperkuat demokrasi ini dengan data ya. Wah, keren banget, ya ampun. Terima kasih. Kemudian Ibu Ika, untuk akhir-akhir ini apakah ada penelitian yang sedang Ibu prioritaskan yang lagi anget-angetnya banget nih Ibu sharing ke orang-orang? Tentang apa nih Ibu? Sibuk banyak ya. Apalagi kemarin kita baru ada putusan MK ya. Menurut saya itu menjadi peristiwa politik yang penting. Kayaknya hampir semua orang ngikutin ya. Rame ya. Rame, seru. Oke, melihat kondisi pergolakan ya politik Indonesia akhir-akhir ini ya. Apakah ada penelitian khususnya dari Ibu Ika yang sudah dilakukan tentang pemilu misalkan, atau tentang apa ya yang sudah terjadi akhir-akhir ini? Apakah ada penelitian khususnya? Ya, jadi memang kami di Monash University Indonesia itu ada pusat studi namanya Data and Democracy Research Hub yang kebetulan saya co-directornya. Wow. Jadi memang selama pemilu kemarin waktu election itu kita memantau dua hal. Jadi kita memantau hate speech dan kita memantau online polarization. Karena belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya gitu ya, jadi memang dua hal ini kan selalu menjadi permasalahan ya. Jadi itu yang kita pantau, dan memang hate speech dan online polarization yang kita pantau itu dari media sosial. Jadi dari X, dari Facebook, dan dari Instagram. Jadi kita mau lihat sebenarnya hate speech ini ditujukan ke siapa, bentuk yang paling banyak apa. Nah, tapi sebenarnya yang paling susah daripada memantau hate speech itu adalah memantau online polarization. Jadi kita pakai big data. Jadi ada jutaan tweets Facebook dan Instagram yang kita analisis dari bulan September. Nah itu teman saya dari data scientist itu bikin pemodelannya sehingga jutaan data itu kita analisis, dan memang yang paling susah itu polarization karena polarization kan intinya adalah pesan yang memecah belah gitu ya. Nah, satu pesan yang memecah belah buat kelompok X belum tentu itu sebenarnya memecah belah buat kelompok yang lain gitu ya. Nah,
Iya, dan kita pakai sebelum pemodelan jadi kita pakai human annotator dulu. Jadi kita ada orang-orang yang kita suruh baca, kita tanya ini polarize nggak, ini memecah belah nggak. Nanti hasilnya kita bikin programnya, jadi semua data itu tinggal dimasukin ke sana. Jadi yang paling susah itu sebenarnya polarization, karena kadang ada pesan-pesan yang kayaknya nggak memecah belah deh gitu, tapi padahal sebenarnya pesan-pesan yang tersembunyi di dalamnya itu cukup sensitif. Kayak mungkin contohnya ya bercanda-bercandaan yang ada di internet yang kesannya kayak bercanda doang kok nggak bullying, tapi sebenarnya memberikan kesan kayak hate speech dan juga kayak berpihak gitu ya. Ya betul gitu, apalagi kan memang kadang-kadang kita anggap itu misalnya internet memes gitu ya. Kita anggap itu stiker aja, itu bercandaan, tapi sebenarnya ketika dibongkar itu banyak sekali hate speech atau pesan yang memecah belah. Nah, kalau pesan yang memecah belah itu sebenarnya ada 4 dimensi. Jadi dia memecah belah secara politik gitu ya. Apakah dia pro pemerintah atau anti pemerintah? Itu kan dua kubu kan. Nah, ada lagi dimensi ekonomi. Dimensi ekonomi itu misalnya apakah dia pro investasi asing atau dia anti investasi asing. Jadi kita lihat yang di kubu ujung-ujungnya nih. Terus ada lagi misalnya polarisasi etnis gitu ya. Apakah anti etnis tertentu misalnya pokoknya yang jadi kandidat harus putra daerah. Nah, itu kan berarti polarizing etnis ya. Dan terakhir sebenarnya adalah polarisasi agama. Di 2019 itu kan kuat sekali polarisasi agama gitu. Jadi dugaan kita itu ternyata kita berasumsi wah kayaknya bakal kuat lagi nih polarisasi agama di 2024. Ternyata salah. Ternyata yang paling tinggi itu adalah polarisasi politik. Utamanya yang pro atau kontra dengan politik dinasti. Jadi isu agama nggak laku dijual di pemilu sekarang. Yang lakunya adalah polarisasi politik, utamanya berkaitan dengan politik dinasti. Jadi itu yang kita kerjakan pemilu kemarin, dan kita masih nunggu-nunggu nih untuk, kan kita udah jadi modelnya, tapi kita mau lihat di local election atau pilkada nanti itu akan seperti apa. Kayaknya bakal jauh lebih seru karena kan macam-macam sekali ya. Berarti bisa memprediksi juga ya itu ke depannya pas pilkada itu trennya yang akan bikin polarisasi itu apa? Kalau kemarin kan yang season 2019 itu yang agama, pemilu yang barusan itu dinasti, dan pilkada itu bakal topik apa lagi itu bisa diprediksi ya? Ya, itu kita udah prediksi di beberapa daerah. Itu kan kita memang ada wilayah-wilayah yang sangat sensitif berkaitan dengan etnis, berkaitan dengan agama gitu ya. Tapi yang pasti akan barangkali naik tuh misalnya di wilayah yang dominan agama tertentu, ternyata yang jadi calon bukan dari agama itu. Ya kan ada misalnya kalau di Manado, kalau dia calonnya dari Islam gitu kan, itu ada potensi. Atau misalnya daerah-daerah yang misalnya mayoritas Muslim tapi ternyata nanti calonnya bukan dari Islam gitu ya, itu kan ada potensi untuk polarisasi seperti itu ya. Oke. Nah berarti kan perannya para akademisi ini sangat penting ya untuk bisa menganalisa ini trennya akan kemana dan juga mengantisipasi jangan sampai ada bentrok, ada demo yang berlebihan atau adanya perpecahan yang berlebihan dalam masyarakat. Jadi penting banget kan. Kemudian kalau soal misinformasi gimana nih Bu? Kan tadi kan datanya udah dilihat mana yang polarisasi ya, kan? Tapi kalau yang fake news dan hoax itu juga gimana? Terus perannya para akademisi bagaimana dalam memerangi itu? Ya tentu memang rata-rata kalau hate speech dan polarisasi itu pasti dia sedikit banyak mengandung misinformasi atau disinformasi gitu kan. Cuma kan memang ada misinformasi atau disinformasi itu yang nggak mengandung ujaran kebencian. Misalnya cuma kayak, oh ternyata kalau mau sehat harus minum ini itu kan sebenarnya nggak mengandung ujaran kebencian, tapi bisa jadi dia misinformasi gitu. Nah memang yang kami pantau di hub ya, di research kami itu memang adalah
disinformasi dan misinformasi, tapi memang utamanya yang berkaitan dengan penggunaan AI. Jadi kalau misinformasi, disinformasi itu kan udah dari pemilu 2014 gitu ya, dan itu udah dari jauh-jauh sebelumnya juga udah ada gitu. Cuma memang makin makin marak dengan adanya sosial media gitu ya. Cuma yang kemarin kami amati adalah misinformasi dan disinformasi yang memang berkaitannya dengan AI, karena AI pun memang pas lagi trennya kepake di election ini gitu ya. Election sebelumnya kan belum. Kan teknologinya berkembang baru sekarang gitu ya. Gitu. Dan lebih available ke publik lah. AI udah dari dulu ada sebenarnya, tapi lebih publicly available, bisa digunakan sama publik itu kan baru sekarang gitu. Yes, interesting. Yes. Nah, kemudian Bu, aku kan mau nanya ke Bu Ika dari sisi Ibu Ika yang juga ahli kebijakan. Kan proses pembuatan kebijakan itu kan juga ada tren-trennya ya. Nah, kalau tren terkini dalam pembentukan kebijakan di Indonesia itu tuh apa, dan kira-kira perubahannya tuh apa aja yang udah diamati sama Bu Ika bertahun-tahun ini? Oke, jadi kalau bisa dibilang gini, sekarang ini kan data itu lebih banyak yang tersedia, gitu ya. Harusnya kan kita pakai dong gitu ya. Jadi harusnya kita pakai, misalnya kalau kita pembagian bansos ya datanya dari mana gitu kan, agar tepat sasaran gitu. Atau misalnya kalau kita mau membuat sebuah program gitu, apakah misalnya kereta cepat Jakarta Bandung ini visible nggak sih gitu, harusnya kan lihat datanya gitu. Cuma saya melihat sekarang ini kita data udah tersedia, analis kebijakan publik itu udah banyak sekarang, ini growing loh. Policy think tank itu lagi banyak banget sekarang gitu kan, dan isinya anak-anak muda gitu ya. Tapi kenapa sih pengambilan atau pembuatan kebijakan itu sekarang seolah-olah data itu jadi gimmick aja, gitu ya. Jadi kayak digembar-gemborkan database public policy, evidence-based public policy. Tapi ujung-ujungnya ketika policy itu diambil, nggak melihat data. Jadi datanya dipijet-pijet gitu loh, sesuai dengan kebijakan yang mau diambil, bukan kebijakan yang dicocokin dengan base evidence atau datanya gitu. Jadi saya sendiri merasa aduh sayang banget ya, maksudnya kita ngajar saya kan ngajar public policy, kita ngajar pentingnya data, pentingnya evidence gitu. Berarti kan kita pengen nanti punya lulusan yang siap dong menganalisis gitu. Jadi ini apa nggak stres nanti lulusan kebijakan publik ketika udah di dunia nyata gitu ya, ternyata ya kok nggak kayak gini gitu. Jadi sekarang tuh memang banyak sekali campur tangan interest macam-macam ya, business interest, political interest, itu macam-macam, sehingga menurut saya aduh kok sayang banget sih market untuk kebijakan publik ini lagi naik, think tank lagi naik gitu ya, kesadaran kita untuk membuat kebijakan publik yang baik lagi naik, malah si pembuat kebijakan yang gak jelas gitu. Aduh. Menurut saya itu trennya sekarang ya. Jadi kayak aduh kok database public policy cuma jadi gimmick aja gitu ya. Gara-gara kesebut kata gimmick, aku jadi keinget soal TikTok nih. Soalnya kan di TikTok kan banyak banget gimmick-gimmick yang digunakan lah ya untuk bahan kampanye, entah itu fans-fansnya calon-calon pemilu kemarin tuh yang lagi bikin konten-konten untuk mempromosikan calon yang dia suka, atau mungkin dari kampanye yang beberapa saat itu pakai gimmick tertentu. Nah ini kan semua kan belajar di TikTok nih. Tadi Bu Ika bilang kalau dari big data itu kan sumbernya itu dari IG, X, sama Facebook ya, tiga itu. Tapi aku belum dengar TikTok nih. Nah, I just want to know, what do you think about TikTok so far? Dan menurut Ibu nih, peran TikTok sebagai wadah untuk menyebarkan konten yang edukatif dan konten hiburan ya. Hiburan juga sih. Konten hiburan itu tuh kayak gimana? Dan apakah itu tuh di TikTok digunakan untuk kampanye itu juga
efektif gitu untuk para capres-capres kita yang kemarin tuh. Iya. Oke, sebelum saya menjawab bagaimana TikTok itu digunakan untuk kampanye atau bagaimana TikTok itu digunakan untuk konten yang edukatif, kayaknya saya mau tanya dulu, saya mau jawab dulu, saya mau address yang bahwa kenapa datanya cuma X, Instagram sama Facebook. Oh iya. Ya. Karena TikTok nggak menyediakan data buat kita. Nah, TikTok buka datanya gitu. Wow, oke. TikTok kasih API buat ke data mereka, tapi itu cuma buat di Eropa gitu ya. Buat kita nggak ada gitu. Dan kita itu, masalah kita itu adalah, ini saya di hampir setiap forum saya selalu bilang bahwa platform-platform ini dia nggak buka datanya. Kita ini peneliti, mau neliti itu dari mana? Masa sih dari 1-2 postingan? 1-2 postingan itu kan cuma cases aja gitu. Tapi kan yang kita lakukan, karena kita kan data democracy, we use big data gitu ya. Kita membuat pemodelan hate speech, pemodelan online polarisasi itu dari jutaan data. Baru kita dapat modelnya, itu dites berkali-kali. Tapi kalau akses ke data, kita nggak ada. Itu gimana, apa yang mau kita analisis? Pertama, X itu kan dia akhirnya tadinya available, akhirnya dibikin berbayar sama Elon Musk kan. Iya. Dan berbayarnya itu kualitas datanya jelek banget kalau kita karena kita cuma dikasih latest data. Oh iya benar. Ya misalnya kita mau menganalisis election gitu ya, itu udah nggak bisa kita move back untuk ngambil data itu harus langganan yang mahal banget. Kita akhirnya langganan yang mahal banget. Sebelumnya, tahu nggak kita ngapain? Kita kontak peneliti-peneliti yang punya pusat studi yang resourcesnya banyak untuk bisa akses data. Bagi dong kita akses data. Kalian kasihan kali ya, ini dari Indonesia, dari negara berkembang, di-share lah. Akhirnya kita punya funding sendiri, dan itu harganya 300 juta. Maksud saya gini, itu harga mahal setahun loh, 1 tahun itu untuk subscription gitu ya, itu saking mahalnya, jadi kita baru bisa akses data itu segitu. Kedua, Facebook sama Instagram, mereka punya yang namanya CrowdTangle. CrowdTangle itu dibuka untuk peneliti yang lama-lama akhirnya makin disusahin. Awalnya kita cuma apply, lama-lama dibatasin gitu ya datanya. Habis itu, ini udah mau ditutup nih nanti tanggal 14 Agustus. Jadi per Agustus ini kita udah nggak punya akses ke Facebook dan Instagram. Jadi kita mau nganalisis tuh nggak mungkin kita screenshot kan? Satu-satu. Kalau ada jutaan, ratusan ribu aja, 1000 aja, gimana caranya? TikTok kita nggak bisa ngaksesnya. Kalau mau akhirnya yang kita ambil itu adalah cuma permukaan. Tapi yang paling bahaya sebenarnya itu kan melihat pattern. Pattern itu you need big data. You need data dalam beberapa waktu gitu ya, nggak bisa sekali atau 1-2 video nggak bisa. Tapi kalau nggak dibuka datanya, kita mau neliti apa gitu ya. Jadi menurut saya gini, ini balik lagi tadi soal gimmick ya, ini menjadi gimmick, kayaknya jadi topik kita hari ini. Jadi ketika platform-platform bilang mau memberantas disinformasi gitu ya buka dong datanya buat peneliti. Kita bisa bantuin kok, kita ngasih tahu ini penyebar jaringan disinformasi ini mana. Kalau udah tahu penyebarnya, ditutup dong gitu, bukan itu dibiarkan tumbuh subur, tapi pas kita mau ngakses data itu nggak bisa gitu ya. Jadi itu permasalahan dengan platform-platform media sosial gitu ya. Dia nggak sediain datanya ke kita, sehingga kita mau riset apa, masa iya mau wawancara orang, padahal kan datanya adalah apa yang kita lihat, apa yang ada di platform itu kan. Betul. Nah itulah kira-kira kalau untuk jawaban ke sana. Nah kalau balik lagi ke yang sebelumnya, apakah untuk education? Ya at some point iya gitu ya. Utamanya barangkali campaign yang fungsinya untuk membangun atau mengubah perilaku ya. Kalau dulu paling efektif kan di saat COVID gitu ya, misalnya harus cuci tangan, harus pakai masker gitu ya, yang kayak gitu-gitulah. Atau misalnya banyak dokter-dokter dulu yang memberikan konten-konten edukasi. Sekarang juga macam-macam lah tips di share di sana dan menarik gitu. Cuma memang
yang kita perlu tahu itu berapa sih persentasenya, atau seberapa sih potensinya itu masuk ke FYP kita gitu kan. Karena kalau ada kontennya nggak ada yang lihat, nggak masuk ke FYP kita juga percuma juga gitu ya. Nah itu berkaitan dengan konten edukasi. Lalu kalau election, nah ini election yang menurut saya ada disinformasi utamanya di TikTok ya, yang sebenarnya kita nggak merasa itu disinformasi. Gini, kalau ngomong disinformasi, apa yang ada pertama kali di kepala Alia? Konten itu mengandung apa? Kalau ada di kepala Alia apa? Kalau ini disinformasi, konten itu mengandung apa kira-kira? Ada pesannya, ada visualnya, mungkin ada ya ada pesannya itu menyampaikan apa gitu. Ya, disinformasi kan biasanya menyampaikan kebohongan kan? Oh iya, bohong. Sesuatu yang tidak betul, ya kan? Oh, yang nggak bisa divalidasi sebenarnya gimana? Betul. Nah, sesuatu yang tidak betul, sesuatu yang bohong. Nah, kita selalu melihat informasi itu mengandung misalnya hate speech, sesuatu yang tidak betul, atau sesuatu yang membahayakan. Tapi bagaimana dengan disinformasi yang sebenarnya nggak destruktif atau nggak membahayakan? Contohnya apa? Contohnya adalah animasi capres-capres yang dicitrakan sedemikian rupa seolah-olah mereka keren. Padahal mereka nggak kayak gitu sebenarnya, gitu ya. Misalnya digambarkan bahwa Pak Prabowo ini menggemaskan, gitu ya, dengan postur seperti itu, gitu ya, lucu, joget-joget, gemoy, gitu kan. Tapi kalau kita pelajari tentang Prabowo, kita banyak akan tahu bahwa that's not him, gitu ya. Animasi yang dikreasi sama AI itu nggak kayak gitu. Nih, 2019 kan ada Jokowi, ada Wapres Ma'ruf Amin, ada Sandiaga Uno, ya, ada Prabowo ya. Waktu itu Prabowo nggak punya laman resmi, jadi kita nggak analisis waktu 2019. Tapi dari 3 orang ini, siapa yang menurut Alia paling populer di media sosial? Jokowi, Sandiaga Uno, atau Ma'ruf Amin? Aku ingat-ingat dulu. Ma'ruf Amin nggak kita analisis karena dia nggak punya page. Yang punya Prabowo. Jadi Prabowo, Jokowi, sama Sandiaga Uno. Itu yang paling populer, itu Sandiaga Uno. Sampai disebutnya Papa Online. Papa Online kan? Gitu kan? Tapi Sandiaga Uno itu di 2019, dia pergi, saya lupa persisnya, tapi saya pernah baca artikelnya, dia bilang, saya tuh pergi ke 1.300 titik. 1.300 titik. Setiap titik itu jadi konten. Jadi konten, engagementnya tinggi dong, karena kontennya banyak. Kontennya paling banyak dibandingkan Prabowo sama Jokowi. Berarti kan ada apa di situ? Ada effort. 2024, Ganjar sama Anies bilang, kita ke 300 titik. Kita ke segini titik. Prabowo sama Gibran itu yang paling sedikit mendatangi voters. Diundang itu paling sering nggak datang, gitu ya. Tapi kehadirannya itu bisa dirasakan lewat apa? Lewat AI yang gemoy-gemoy itu. But that's not the real him, ya. Itu bukan. Nah, kita bisa tahu, kita bisa menilai kandidat itu dari mana kalau kita ketemu, kita mendengarkan pikirannya, gitu ya. Ganjar dia nginep di rumah penduduk, Anies dia ini. Tapi ketika Prabowo sama Gibran udah nggak pernah datang, gitu ya. Kita lihat beberapa cuplikan, misalnya ada pas ditanya apa, jawabnya apa gitu. Tapi ketika mereka nggak datang, tapi hadirannya digantikan sama AI yang gemoy-gemoy itu, dan itu sebenarnya bisa nggak sih kita ngelihat, kita bisa nggak sih menilai apa program mereka, bagaimana konsep yang mereka miliki dari, itu kan nggak bisa gitu. Tapi mereka yang paling populer, jadi effortnya kecil. Bayangin dulu, Sandi harus ke banyak titik biar dia populer. Sekarang mereka nggak perlu ke banyak tempat, tapi mereka akan tetap populer, dipilih pula, gitu kan? Hasilnya udah jelas gitu. Jadi menurut saya
dengan adanya AI ini akan memoles sedemikian rupa sehingga kita nggak sadar bahwa itu disinformasi gitu loh. Okay. Ya, jadi tapi kan masalahnya gini Bu, yang aku penasaran juga, ini karena kita lebih terpelajar dan lebih aware dengan kehadiran AI, jadi kita tahu mana yang harus dipilah-pilah nih infonya. Tapi masalahnya kan masyarakat Indonesia kebanyakan itu belum se-aware itu dan minat bacanya tuh nggak setinggi itu. Nggak semua orang pendidikannya tinggi. Nah, jadi menurut Ibu tuh gimana ya dampak misinformasi dan juga penggunaan AI on shaping this information spread-nya itu terhadap masyarakat nih, terhadap pemahamannya masyarakat terhadap isu-isu yang lagi genting banget ini sekarang. Ini memang cocok dengan karakteristik voters kita yang paling banyak. Yang paling banyak kan lulusan sampai SMP, demografi ya. Tingkat pendapatan juga kalau nggak salah itu ada sekitar rata-rata 700.000 sebulan gitu kan. Itu kan memang cocok dengan nggak usah yang berat-berat gitu kan, dikasihnya yang ringan-ringan gitu. Jadi emang strategi ini ampuh banget untuk menarik voters. Tapi strategi yang ampuh belum tentu menjadi strategi yang baik untuk pembelajaran politik kita gitu kan. Ya kalau kita bicara strategi campaign ya efektif, buktinya kepilih, buktinya dia paling populer gitu. Tapi apakah itu cara yang benar gitu? Itu kayaknya. Tapi aku menduga kayaknya di pemilu pilpres selanjutnya ya, ini nggak akan pakai strategi kayak gini lagi sih, karena kemungkinan jangan-jangan ya orang-orang juga udah lebih tahu kalau AI dan juga yang kegemoyan dan gimmick-gimmick itu belum tentu bakal kayak ya hasilnya bagus gitu. Jadi ya siapa tahu tuh trennya juga strateginya nggak akan kayak gini lagi gitu. No. Nggak semua orang tahu. Oh, iya. Caranya gimana? Ketika ngomong bahaya AI, ya, yang ada di pikiran itu cuma AI yang digunakan untuk memanipulasi konten yang pesannya destruktif. Contohnya ya, misalnya ada dulu Presiden Jokowi dibikin video bisa bahasa Mandarin ya kan. Terus pernah juga ada misalnya suara Anies dimarahin Surya Paloh gitu kan, Prabowo dan Ganjar. Terus yang paling bahaya itu apa? Waktu Golkar bikin video Pak Harto, ya kan? Dia bilang apa? Oh itu kita waktu itu istilahnya salah satunya. Jadi itu dianggap kayak itu kayak kita kreativitas kita politik kreatif gitu. Really? Itu menghidupkan kembali ya pemimpin yang 32 tahun berkuasa yang kita tumbangkan sama-sama terus dihidupkan, akhirnya dibilangnya itu politik kreatif gitu. Itu gimana kesadarannya gitu ya itu. Jadi kalau menurut dan kita cuma pikir gini, yang Jokowi bahasa Mandarin atau Anies dimarahin Surya Paloh itu kan semuanya destruktif kan untuk merusak citra mereka. Kita pikirnya itu aja. Itu bahayanya AI. Padahal bisa juga bahaya yang menghidupkan kembali imajinasi kita terhadap dulu kepemimpinan Soeharto seperti ini ya gitu kan. Menghidupkan imajinasi bahwa ternyata ini pemimpinnya lucu, menggemaskan, cool gitu. Padahal nggak kayak gitu. Jadi menurut saya orang masih mikirnya AI itu yang berkaitan dengan yang destruktif ini, tapi yang manipulasi citra positif berlebihan gitu ya. Dan it's really easy. You don't have to go to the campaign ya, just spread the generative content based on generative AI. Jadi ya udah. Jadi kalau menurut saya sih pemilu 5 tahun lagi I don't think so. Nggak tahu juga gitu. Kok kayaknya sekarang ini di negara Eropa, di Australia, di Amerika itu udah mulai concern, udah mulai diatur. Kita diatur aja enggak. Dan tim suksesnya di beberapa sosial media saya lihat, ini strategi kita berhasil menggunakan AI gini-gini. Ya iya sih, cuma kayak itu kan manipulasi pencitraan dan dia nggak
apa ya, maksud saya ignoran banget gitu loh, nggak menyadari yang kayak gitu. Berarti menurut Ibu bakal ada tendensi untuk kedepannya di politik Indonesia itu artificial intelligence bisa disalahgunakan terus ya? Ya, ini apalagi kita mau pilkada dan udah banyak loh layanan-layanan untuk penggunaan AI. Jadi kayak gini, AI itu ada dua, ada predictive AI, ada generative AI. Generatif artinya dia bisa generate konten, ya kan, bisa bantu bikin konten. Tapi ini yang sering lupa dibahas adalah yang bisa memprediksi. Yang banyak digunakan, yang diklaim sama orang-orang yang kemarin mempromosikan AI di election itu adalah predictive AI. Predictive AI, orang kalau bisa memprediksi, dia harus menggunakan apa? Menggunakan data. Datanya diambil dari mana? Kita punya nih handphone ya. Handphone itu kan ada namanya mobile device ID, ya kan? Kalau kita download free apps, kita kan ada terms and condition kan? Kita bisa tuh, oh berarti kita bersedia ngasih data kita ke dia, ya kan? Diambil gitu kan? Terus misalnya ada data apa lagi? Ada misalnya data Dukcapil, ada data last election. Itu semua kalau dikombinasiin bisa untuk memprediksi. Misalnya di daerah dapilnya Alia, itu isunya apa sih? Gitu kan? Orang concernnya apa? Orang-orang di dapilnya Alia, karena udah ada di handphonenya, itu kalau hari Sabtu dia kemana? Ke mall apa? Ketika kita masuk ke mall itu, masuklah iklan yang hasil dari generative AI. Kita buka browser, masuk iklan caleg, masuk iklan partai. Itu kita nggak sadar bahwa terpaan iklan itu hasil dari predictive AI yang digunakan untuk menghasilkan konten pakai generative AI. Jadi ini bahayanya dari sini gitu loh. Ini kayak kasus Cambridge Analytica waktu yang di US gitu ya. Cuma kita nggak ada yang nggak ada yang benar. Jadi disangkanya AI yang cuma bikin hoax, bikin disinformasi. Padahal predictive AI ini juga berbahaya. Kenapa saya bisa bilang berbahaya? Karena ada misalnya bikin aplikasi, ya kan? Oh, berfoto dengan ini tuh kan activation namanya. Berfoto dengan capres, ini ada aplikasi AI-nya, itu diklaim 2,5 juta orang pakai aplikasi itu. 2,5 juta orang pakai aplikasi itu, kita ngasih nggak sih data kita ke situ? Bayangin ada 2,5 juta data, gitu. Jadi kayak ini bisa diprediksi gitu loh, isunya apa, terus kita dikasih pesan-pesan, tapi kita nggak sadar bahwa kita sebenarnya dikasih pesan-pesan, diterpa pesan-pesan yang memang udah dipelajarin dari behaviornya kita gitu. Menurut saya itu bahaya banget ya. It's very tricky, emang harus secepatnya diregulasikan, tapi ya kita tahu ya ada yang mau bikin ini nggak ya? Ya regulasi udah karena nggak sadar sih, maksudnya kita kan nggak sadar. Kan kalau kita bikin regulasi itu kalau kita sadar dulu kan, sadar ini ada bahaya, ini sadar harus diatur. Tapi kalau nggak sadar harus diatur, ya udah. Berarti kita butuh secepatnya ada kesadaran dan juga butuh urgensitas ya untuk segera bikin peraturan ya, gitu ya? Iya, tapi saya kok pesimis ya. Nah, aku mau tanya pertanyaan terakhir deh episode ini kali Bu. Sebagai semacam merangkum juga lah ya ini pertanyaannya. Bagaimana menurut Ibu kita sebagai masyarakat umum nih bisa menyikapi misinformasi yang ada di media sosial, nggak cuma di TikTok ya, tapi di X juga, di FB, di IG juga, dan menyikapi itu bagaimana supaya nggak menghambat kebebasan berekspresinya kita juga. Nah, karena itu kan kayak saling bentrok gitu ya. Di satu sisi ada dari dalam kita yang pengen, aduh kenapa sih ini misinformasi nggak diregulasiin lebih ketat lagi, tapi di sisi lain, loh kalau diregulasiin lagi nanti kita jadi susah berekspresi dong. Kan ini kan kebebasan aku berekspresi, kan demokrasi kan gitu. Nah, jadi bagaimana menurut Ibu masyarakat umum tuh sebaiknya lebih bisa menyikapinya? Sebelum masuk ke masyarakat umum, barangkali saya mau gini ya. Saya sebenarnya orang yang kalau berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan sosial media, saya termasuk orang yang tidak terlalu pro dengan regulasi. Karena regulasi itu nanti bisa disalahgunakan gitu ya, untuk akhirnya nangkepin kita gitu kan, gitu. Nah, tapi menurut saya memang yang paling besar perannya harusnya gitu ya, daripada kita
effort kita tuh banyak untuk pengguna, ya kan? Effort kita tuh kan nyalahin pengguna. Ini penggunanya harus dikasih literasi nih, harus dibikin diedukasi nih gitu kan. Kita aja baru bisa pakai handphone, kita aja baru tahu di TikTok ada kayak gini, kenapa kita yang disarahin, kenapa kita yang dipenjara gitu kan. Nah, tapi platform ini seperti apa? Dia aja udah banyak akun-akun palsu di take down nggak sih sama dia? Itu menurut saya ada effort yang terlalu berlebihan di literasi, edukasi, sedangkan ini tempatnya sendiri nggak diatur, jadi yang diatur kita warga lah. Tapi ini platformnya nggak diomelin, nggak dimarahin gitu loh. Kalau misalnya dia membuat ruang yang membuat disinformasi tumbuh subur. Nah, tapi balik lagi ke pertanyaan Alia, gimana sih biar itu tetap bisa bebas berekspresi gitu ya? Ya kalau mau bebas berekspresi, ya harusnya memang platformnya lebih aktif dong. Seperti saya bilang tadi gini, kalau kita mau lihat penyebar hoax, itu kita tinggal analisis jaringannya, itu biasanya kan satu korlap. Udah ada koordinator lapangannya, naikin ya, oke, nanti retweet dan segala macam. Itu bisa terbaca kok gitu ya. Dan ketika interaksi itu mencurigakan, harusnya itu kan bisa di take down, bisa di suspend gitu ya. Nah, itu harusnya seperti itu gitu. Ketimbang kita yang diatur, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu ya. Sekarang aja kita kalau mau ngomong di podcast di mana-mana kan akhirnya disamarin. Jadi emang secara nggak sadar dengan adanya undang-undang yang sekarang, undang-undang ITE gitu ya, itu akhirnya kita melakukan self censorship gitu. Nggak usah nama-namain regulasi sekarang aja udah bikin kita self censorship gitu ya. Tapi yang jadi yang bandelnya berapa orang, yang dihukumnya semuanya gitu. Nggak fair aja sih menurut. Jadi dari sisi yang punya platform-platformnya ini harus lebih aktif ya gitu ya, untuk prosecute lah, untuk men-take down aja langsung gitu konten-konten yang dikiranya agak mencurigakan dikit gitu loh. Aku notice kalau aku sendiri sebagai pengguna, kalau misalkan aku ngeliat, wah ini kontennya destruktif banget, itu kan bisa aku report, ya kan. Tapi kan kembali lagi, kegiatan tersebut lumayan bergantung kepada penggunanya yang peka untuk report kan. Iya, betul. Padahal sebenarnya menurut Ibu, justru si platformnya sendiri nggak harus nunggu penggunanya report ya gitu. Iya. Itu kan datanya di dia semua kan. Itu kan signal bahwa ini ada upaya berlebih nih. Kita bayangin ya, kalau kita secara kasat mata, itu kita secara fisik ya, kita mau kamu lewat terus ada orang demo banyak, itu kan kamu tahu, wah ada apa nih gitu kan. Ya, aktivitasnya ada sesuatu. Nah, di media sosial itu juga kayak gitu. Kalau tiba-tiba ada peak, itu kan harusnya ke-detect tuh gitu. Nggak usah sama platform, kita aja researcher yang dapat datanya, ngumpulinnya, itu langsung bisa tahu, wah ini ada peak, wah ini ada apa, wah ini ternyata ada pergerakan untuk memviralkan sebuah kasus, itu kan sebenarnya kita bisa udah deteksi ya. Itu kita aja yang orang-orang, gimana yang dia punya platform. Nah, masalahnya sekarang ekonomi platform itu bergantung kepada engagement kan. Dia jualan apa? Kamu mau jadi selebgram or apa? Ini pasang iklan, nanti biar dapet engagement ya kan. Jadi kan ekonominya di situ ya. Pasti dia nggak mau untuk mengganggu bisnisnya dia gitu kan. Masih banyak PR-nya ya. Banyak PR-nya. Oke, kalau gitu makasih ya Bu Ika. Sama-sama, udah sharing banyak banget, dan aku lumayan tertarik ini denger lebih banyak tentang AI dan juga tadi penggunaan AI dalam politik di Indonesia tuh kayak gimana. Cuman walaupun aku pengen tanya lebih banyak lagi, kayaknya mungkin kita simpan untuk di episode-episode yang lain kali ya Bu. Siapa tahu Ibu mau main-main lagi ke Tenggara Talks, kita bisa explore lebih banyak tentang topik itu ya kan. Iya, boleh kita nanti balik lagi pas ini ya, local election, pilkada. Oh iya, pas pilkada ya. September. Iya. Oke, kalau gitu teman-teman, makasih semuanya udah nonton sampai detik ini juga. Semoga percakapan kita di episode kali ini bermanfaat.
Teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe juga ke Tenggara Talk, dan share video ini ke teman-teman ya. Ingat, kita harus lebih sigap dan juga lebih pintar lagi karena sebentar lagi kan ada pilkada, kita juga harus jadi smart voters. Harus lebih pintar lagi dong. Kemarin udah ngalamin pilpres, sekarang nanti untuk persiapan pilkada juga kita sebagai voters harus mantap jiwa. Oke, kalau gitu, thank you so much. Bye-bye. See you in another episode.